Oke, selamat sore. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah aplikasi pengolah data untuk kelas KGS 19.2, di mana ini kita jatuh pada pertemuan yang keempat. Nah, untuk sore hari ini saya akan membahas tentang latihan atau worksheet sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, sehingga di sini saya ingin melihat sejauh mana pemahaman Anda tentang latihan-latihan atau materi yang beberapa minggu yang lalu sudah saya berikan. Nah, untuk sore hari ini saya akan membahas tentang worksheet pembuatan database dan tabel terlebih dahulu. Saya menginginkan pada pembuatan database dan tabel ini semuanya diharapkan memahami terlebih dahulu, sehingga nanti ke depannya ketika saya tambahkan materi lagi itu tidak membingungkan ya, karena yang materi sebelumnya saja belum jelas seperti itu. Nah, mungkin untuk sore ini agak mereview sedikit dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa intinya dalam pengolahan data kali ini kita menggunakan aplikasi Microsoft Access, di mana software ini sudah ada bawaan dari Windows Office-nya masing-masing. Jadi saya tidak memberikan batasan di sini untuk versi berapa kira-kira nanti aksesnya yang akan Anda pergunakan. Jadi silahkan apa yang Anda miliki itu bisa dipergunakan. Jadi tidak memberatkan dan tidak menginstall aplikasi baru, intinya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, di sini kita kemarin sudah pernah membahas tentang pengolahan data menggunakan akses ini. Yang kita bahas pertama itu adalah database. Nah, mungkin bagi anak-anak yang berada di jurusan grafis, berbicara tentang database itu merupakan hal yang agak asing ya, karena mungkin kalian itu lebih identik atau familiar dengan hal yang berbau grafis seperti itu. Nah, di sini harapannya nanti yang grafis ini juga bisa tetap melakukan pengolahan data. Pengolahan data yang dimaksud di sini tidak hanya bersifat kita menyimpan data saja, tetapi juga sekaligus memberikan validasi. Maksudnya validasi itu apa, Bu? Batasan. Ya, jadi begini, seandainya misalkan saja Mbak Daha itu membuat sebuah aplikasi sederhana tentang menyimpan data ini, katakanlah punya usaha kos-kosan misalkan ya, punya data anggota kos misalkan, atau penyewa kos misalkan. Nah, di sini nanti ketika memasukkan data tersebut, itu misalkan kita kepingin melihat list tertentu, ya katakanlah di sini, misalkan saja Mbak Daha pengen melihat anggota yang ngekos di tempatnya Mbak Daha itu yang huruf depannya M itu siapa saja, ada berapa orang, atau mungkin yang lokasi rumahnya daerah Jogja atau mungkin daerah Purwodadi itu berapa orang, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa langsung di list. Nah, mungkin ini bisa saja terjadi, misalkan nanti Mbak Daha membuka usaha, misalkan ini ya, apa namanya, percetakan, nah, mungkin bisa difilter untuk menampilkan data konsumen sesuai yang diinginkan. Jadi kita tidak hanya sekedar menginput ya, tapi juga bisa melakukan validasi, itu artinya memfilter sesuai dengan keinginan yang kita inginkan di situ, ingin membuat format datanya seperti apa. Nah, itu yang diharapkan dari pengolahan data yang akan kita pelajari. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi di sini. Ini saya pilih dulu untuk PPT-nya. Sudah kelihatan belum Mbak Daha? PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Mbak Nur Sylvia, selamat datang. Kemudian Mas Bahtiar ini ya. Bisa mendengar saya, Mas?
Mas Bang Dev bisa mendengar saya? Mas Bang Dev bisa mendengar saya? Oke, Mbak Nur Sylvia bisa mendengar saya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi untuk sore ini kita akan membahas tentang worksheet, khususnya latihan pembuatan database dan tabel. Nanti kalau waktunya cukup ya kita langsung lanjutkan ke query seperti itu. Nah, di sini kita lihat dulu untuk jobs 2 nanti yang dikerjakan ya. Di sini untuk soal yang pertama, Anda diminta untuk membuat database baru dengan nama jobs 2.mdb. Ya, ini diminta untuk membuat database baru dengan nama jobs 2.mdb. Selanjutnya, setelah selesai membuat database, Anda diminta membuat tabel dengan nama barang, di mana struktur tabelnya itu sebagai berikut. Ya, ada kobar, ada nabar, ada nusuk, kategori, unit bar, hanit, jumstok dengan berbagai tipe data yang ada di sini. Saya ulangi sekali lagi, kita mengenal di dalam pengolahan data itu ada berbagai jenis data. Untuk teks itu adalah data yang berjenis huruf, karakter, ya, A sampai Z seperti itu. Nah, kemudian number itu adalah tipe data yang berjenis angka. Kemudian currency di sini tipe data yang berjenis prosentase, persen, ya, jadi ada tanda persennya nanti. Nah, jadi ini adalah contoh tipe-tipe data yang ada di dalam akses dan kebetulan dipergunakan di dalam soal ini. Nah, berdasarkan soal ini, maka kita mulai untuk membuat database-nya. Caranya, Anda aktifkan aksesnya, maka nanti kita akan masuk ke aplikasi Microsoft Access, kemudian silahkan pilih blank desktop database. Dipilih ini yang pilihan blank desktop database. Kalau sudah, nanti di bagian file name ini, silahkan Anda beri nama sesuai dengan ketentuan yang ada di worksheet tadi. Ini kan namanya jobs 2 tadi mintanya, ya. Nah, ini diberi nama jobs 2.accdb. Setelah Anda ketikkan namanya, biasanya untuk accdb ini nanti itu otomatis keluar. Anda cukup mengetikkan nama depannya saja. Nah, untuk berikutnya, silahkan klik tombol yang ada di sebelah kanannya ini. Ya, silahkan diklik yang sebelah kanannya ini. Ini untuk menunjukkan lokasi penyimpanan filenya. Nanti Anda akan masuk ke pilihan seperti Windows Explorer seperti itu. Kemudian silahkan arahkan Anda mau menyimpan di drive apa. Misalkan Mbak Nur Sylvia pengen nyimpan di drive C atau di drive F atau di drive D, ya diklik saja drive-nya. Ya, misalkan kok sudah membuat subfolder dengan nama latihan aplikasi pengolah data, ya itu diklik saja. Nanti kalau sudah tampilannya seperti yang ada di bawah ini. Nah, jadi seperti ini dicontohkan ada tulisan E.2 backslash ya. Kemudian Maya backslash aplikasi pengolah data backslash ini muncul karena saya sudah menentukan pilihan di sini dulu. Saya ulangi sekali lagi. Jadi langkah pertama begitu start pilih Microsoft Access, nanti pilih blank desktop database. Kalau sudah silahkan diberi nama di sini. Cukup yang diberi nama depannya saja. Yang ini ekstensi atau perluasannya nanti otomatis keluar ya. Kemudian pastikan lokasi penyimpanannya karena nanti itu yang membuat Anda bisa membuka kembali kalau ingat lokasinya ya. Nanti kalau sudah menentukan lokasi penyimpanan filenya, alamat itu akan muncul di trace bawahnya ini. Di bawahnya box itu ya.
Nah, kalau sudah, langkah berikutnya kita pilih tombol create. Karena kita harus membuat tabel, seperti contoh soal worksheet ini tadi. Yang pertama sudah selesai. Kita melanjutkan ke soal nomor 2, yaitu membuat nama tabel dengan nama barang. Di sini. Nah, kalau sudah pilih create, kemudian kita beri nama barang di situ. Langkah berikutnya di sini ya, kita tentukan field-fieldnya, kita masukkan field-fieldnya sesuai dengan yang ada di dalam worksheet, diikuti saja, obar, nabar, misalkan Mbak Daha tanya ya Bu, itu nulisnya fieldnya huruf besar atau huruf kecil, ikuti saja sesuai petunjuk worksheet. Jadi worksheet di sini kan untuk latihan tadi tampilannya seperti ini. Caps lock semua, huruf besar semua. Ya kita ikuti di situ. Ya, obar, nabar, nosub, kategori sampai dengan jump stock di sini dengan tipe datanya menyesuaikan yang ada di worksheet. Nah, memang untuk versi-versi yang lebih tinggi ya, kalau yang contoh tampilan ini untuk tipe ini kan yang lama ya versi Office-nya ya. Untuk yang baru seperti yang saya pergunakan ini yang versi 2013, di sini pilihannya nanti ada short text, ada long text dan lain-lain. Nah, kita pilih yang short text saja. Bedanya di mana, Bu? Biasanya untuk short text ini ada maksimal digit. Digit itu apa sih, Bu? Digit itu seperti ini. Misalkan saya mengeja nama ini. Nur, ya, atau Sylvia saja, Sylvia. Sylvia itu S-I-L-V-I-A. Berarti 6 huruf ya. 6 digit ya. Nah, pemahamannya seperti itu. Jadi yang namanya digit itu seperti itu. Nah, di sini untuk kobar itu short text itu biasanya maksimalnya defaultnya 50 ya. Jadi 50 digit kan sudah panjang itu ya. Nah, kalau long itu bisa mencapai 255 karakter sesuai dengan default batas dari teksnya. Nah, jadi di sini kita ambil yang short text saja nanti pilihnya, number tetap, pilihannya number, currency tetap. Nah, jangan lupa ketika nanti kita memilih tipe, nanti akan muncul tampilan list seperti ini. Tinggal diklik, nah Anda tinggal milih nanti. Sesuaikan dengan yang ada di worksheet. Seperti itu. Sampai di sini jelas dulu belum, Mbak Nur Sylvia? Mbak Nur Sylvia jelas belum? Oke, Mbak Daha jelas belum? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah kita selesai membuat database dan tabel, berarti untuk soal nomor 1 dan 2 ini selesai. Ya. Langkah berikutnya, nah ternyata dari worksheet itu diminta untuk field name tertentu yang ada dalam kotak itu, yang ada di worksheet, itu diminta untuk mengatur propertiesnya. Nah, properties itu letaknya di bagian bawah. Tampilannya seperti ini, Mbak. Ya, tampilannya seperti ini. Ada general, ada lookup. Kita pilih yang general dulu. Nah, satu persatu ini kita lihat. Untuk field kobar, ya, disorot dulu nanti. Jadi Anda pilih ini, disorot dulu kobarnya, diklik gitu. Nanti ini di bagian bawahnya, bagian bawah dari ini, itu akan tampil yang ini. Ya. Nah, kemudian kita atur sesuai ketentuan dari worksheet. Untuk format diminta lebih besar. Oke, kita cari format, ketemu di baris yang kedua. Ya, kita berikan lebih besar. Kemudian caption ada kode barang. Nah, ini diketik apa adanya seperti ini. Dicari di sini caption di mana? Oh, ketemu di baris nomor 1, 2, 3, 4. Di baris keempat, Anda ketikkan kode barang. Ikuti saja sesuai dengan petunjuk yang ada di worksheet. Ya. Nah, berikutnya untuk validation rule dan validation text. Nah,
di sini kita mulai memberikan semacam pengaturan atau filter atau validasi untuk memasukkan data. Nah, jadi untuk validation rule dituliskan seperti ini apa adanya. Jadi B bintang itu artinya nanti kode barang yang dimasukkan huruf depannya B. Bintang itu bebas belakangnya. Kita kan nggak tahu setelah huruf B itu ada huruf apa. Yang penting huruf depannya B. Or itu atau ya. Nah, atau D, ya pakainya huruf besar semua ini. Atau L, atau M, atau S. Saya ulangi. Berarti di sini mengatur tampilan dari inputan kode barang nanti harus yang huruf depannya B, atau D, atau L, atau M, dan atau S. Ada 5 yang diterima ya. Boleh B, boleh D, boleh L karena atau. Kalau atau kan boleh pilih salah satu. Seperti itu. Nah, nanti untuk menuliskannya supaya bisa tampil seperti ini ya, Anda cukup kopikan saja yang ada di worksheet, di blok, Ctrl C, kemudian Ctrl V ya, dipastekan di validation rule ini. Tekan tombol tab. Nanti secara otomatis tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Ada tulisan tambahan like di depannya. Tapi tidak Anda tulis, itu dari sistem. Ketika kita tap nanti otomatis keluar sendiri. Anda cukup mengkopikan saja apa adanya seperti yang ada di sini. Ini kan saya blok ini, contohnya di copy, dipastekan ke validation rule, kemudian di tab ya, nanti akan muncul tombol like. Tab itu berpindah ke baris di bawahnya. Nah, di validation text itu ternyata ada tulisan, maaf kode barang harus diawali B, D, L, M, atau S. Nah, di mana untuk validation text ini nanti akan muncul di pesan. Bisa Bu? Iya bisa. Jadi ketika nanti Anda sudah selesai membuat ini, kemudian di-save, misalkan Mbak Nur Sylvia atau Mbak Diah Ayu atau Mbak Daha kepingin ngisi, terus kok salah memasukkan data. Harusnya huruf depannya kan B, D, L, M, atau S. Tapi Mbak Nur Sylvia misalkan memasukkan huruf apa ini, misalkan A, misalkan. Ya, akan tidak ada dalam pilihan kategori ini. Maka nanti akan muncul pesan, message box. Tulisannya, maaf kode barang harus diawali B, D, L, M, atau S. Ini muncul. Bu, boleh nggak tulisannya di validation text itu saya ganti? Boleh. Misalkan mau diganti pakai bahasa Inggris, atau mungkin, maaf, sebelum menginput, Anda harus melihat bahwa kode yang Anda masukkan keliru. Boleh, misalkan pakai kalimat lain ya. Jadi ini boleh diganti. Yang tidak boleh diganti itu validation rule. Kenapa? Karena ini rumusnya, ini aturannya. Ya, aturannya ini nggak boleh diganti. Kalau yang validation text boleh. Silahkan menggunakan bahasa yang menurut Anda mudah untuk dipahami siapa saja user yang nanti akan menginputkan data. Seperti itu. Ya. Nah, kembali ke sini. Jadi intinya nanti sorot dulu field covernya, kemudian masuk ke properti. Jadi Anda lihat begitu disorot nanti bagian bawahnya ini muncul ini. Silahkan nanti diklik ya, sesuai yang diminta propertiesnya di sini. Kebetulan untuk kode barang itu ada 4 properties yang diatur, yaitu format, caption, validation rule, dan validation text. Nah, berikutnya untuk nabar. Nabar juga ternyata diminta untuk diubah juga propertiesnya. Di sini yang diminta adalah field size dan caption. Nah, berarti nanti Anda sorot dulu nabar. Ya, setelah disorot, nanti bagian bawah ini dicari field size ketemu, bagian paling atas Anda ubah menjadi 25. Karena ini defaultnya kan 255 ya. Kemudian
Caption, nah dicari baris yang keempat, ikuti saja nama barang. Diketik apa adanya di sini, nama barang. Nah, untuk field number selesai. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu nosub. Nah, untuk nosub ini juga diubah untuk propertiesnya. Kita lihat ternyata yang diubah di properties hanya caption saja. Oke, berarti Anda sorot field nosub, nanti perhatikan properties yang di bagian bawahnya. Pada bagian caption, ya, ini diubah sesuai ketentuan yang di worksheet. Ditulis nomor supplier. Oke, diketik apa adanya. Selesai untuk field nosub. Berikutnya adalah kategori. Nah, kita sorot fieldnya untuk kategori. Ternyata yang diubah adalah default value. Nah, Anda cari nanti begitu disorot, tolong perhatikan properties yang di bagian bawahnya. Silahkan dicari default value-nya itu ada di urutan baris berapa. Ternyata ada di baris 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketemu ini tulisan default value. Disamakan saja untuk tulisannya. Ya. Kemudian diisi dengan apa? Oh, ternyata ada tanda petik double pelumas. Sudah, kita ikuti saja. Tanda double petik pelumas. Diketik apa adanya. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita masuk ke field unit bar. Nah, Anda sorot terlebih dahulu field unit bar-nya. Bu, kalau nyorot pakai apa ya, Bu? Kalau nyorot pakai klik mouse yang kiri. Diklik gitu saja nanti itu terblok. Ya, kalau misalkan ada yang tanya nih, sorot unit bar, kemudian, nah hati-hati nih, ternyata pada unit bar ini yang diminta propertiesnya itu di bagian yang lain. Nah, seperti yang Bu Maya sampaikan tadi, properties di sini di bagian bawah itu terbagi ada general, ada lookup. Nah, khusus untuk unit bar yang dipilih bukan general. Anda kalau cari di general nanti tidak ketemu ini permintaan properties yang diminta untuk diganti. Kecuali caption ya. Untuk caption ini ada di general. Kita tinggal ganti namanya unit barang untuk unit bar. Kemudian masuk ke display control sampai row source type sampai row source ini ada di lookup. Jadi silahkan klik sebelah kanannya general. Ya, jadi tadi kalau yang general ini caption ini ada. Sama kan kayak contoh sebelum-sebelumnya, ini kan ada field size, format, input mask, caption. Nah, di sini nanti diganti itu untuk yang apa tadi unit bar, ditulis unit barang seperti ini. Nah, untuk yang nomor 2, 3, 4 ini silahkan Anda klik lookup khusus unit bar. Nah, begitu diklik lookup, nanti dicari display control ada di mana. Oh, nomor 1 ada ketemu di sini. Diminta untuk combo box. Nah, kita pilih saja combo box, ada pilihannya, ada listnya nanti. Sesuaikan saja dengan yang ada di worksheet. Nah, kemudian row source type itu dipilih value list. Ya sudah, kita ikuti saja value list. Jadi kalau combo box itu seperti ada list di bawahnya gitu ya, segitiga yang arah ke bawah. Kalau dicontohkan itu tadi saya sempat lihat. Nah, seperti ini. Seperti ini tampilannya. Ini kan ada listnya ke bawah kalau diklik. Nah, ini combo box nih jenisnya. Ya. Nah, jadi kembali ke tadi untuk apa tadi? Kategori sudah, unit bar ya. Untuk unit bar, combo box, row source type-nya dipilih value list, kemudian row source-nya ikuti saja. Anda boleh kopikan yang ada di worksheet, dipastekan ke sini. Karton dan galon. Bu, misal itu petiknya saya ganti petik 1, nggak boleh ya, karena berbeda arti.
diikuti saja yang ada di sini. Nah, kalau sudah selesai, langkah berikutnya adalah jumstok. Ya. Nah, untuk jumstok di sini, perhatikan ini kita ikut sorot dulu ke jumstoknya. Nah, kemudian pada captionnya kita berikan keterangan jumlah stok dalam kurung unit. Nah, kalau ini general nih, tidak ada pilihan lookup ya di sini ya. Ini general, jadi masih sama kayak tadi. Validation rule-nya lebih besar 0. Ini dituliskan di sini apa adanya. Nah, kemudian validation text-nya jumlah stok harus positif. Ya, jumlah stoknya harus positif. Jadi tidak boleh memasukkan angka di bawah 0. Misalkan negatif 10, negatif 5, negatif 20, tidak boleh. Jadi harus lebih besar 0 sesuai rumus atau batasan yang ada di validation rule-nya. Ini untuk jumstok, ya, jumlah stok per unit. Nah, berikutnya ada setelah kita mengatur semua field-nya, ya, tadi kan kode barang, nama barang, nomor supplier, kategori, unit barang, harga per unit, sampai dengan jumlah stok. Setelah selesai, jangan lupa untuk mengisikan datanya. Nah, kita isikan seperti ini. Diperhatikan untuk kode barang ini tidak ada ya yang salah ya, karena memang tadi sudah dikasih batasan untuk mengisi. Ya, saya contohkan misalkan yang dibuat versi yang Bu Maya praktekkan itu di bawahnya ini. Ini sesuai soal di worksheet. Nah, saya membuat seperti di bawah ini contohnya. Ya. Nah, kalau sudah nanti Anda isikan sesuai dengan yang ada di sini, ikuti saja petunjuknya ya. Kemudian nanti mungkin kalau ada pertanyaan untuk format ini tampilan. Kok ada RP dan lain-lain, yaitu mengaturnya nanti di propertiesnya. Properties yang mana, Bu? Properties yang ini tadi. Ya. Untuk yang properties ini tadi, itu dipilih yang nomor 2 ini format. Nanti ada list di bawahnya. Anda tinggal klik, muncul pilihan, kita mau memilih yang mana. Ya, kita mau memilih yang mana di sini. Mau pilih yang RP formatnya atau yang dolar atau yang mana. Nanti ada pilihannya itu. Nah, kalau sudah diisikan, langkah berikutnya kita membuat tabel yang kedua. Nah, memang untuk worksheet kali ini latihannya baru membuat database dan tabel. Jadi tabel yang dibuat gak cuma satu ya. Intinya dalam satu database itu bisa berisi lebih dari 2 tabel. Banyak tabel intinya ya. Nah, kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel supplier. Ya, nah di sini setelah untuk membuatnya ini caranya gimana Bu? Anda tinggal klik tombol create, masih masuk di aksesnya. Nanti pilih create, nanti akan tampil pilihan new table ya. Anda pilih diberi nama supplier, kemudian Anda perhatikan kalau sudah dikasih nama, nanti akan berjejer seperti ini. Tampilannya berdampingan seperti ini. Barang itu adalah nama tabel pertama yang tadi kita buat sebelumnya. Sedangkan supplier nama tabel kedua yang sekarang akan kita buat. Nah, berikut ini adalah field name-nya, ada nosub, ada nama, alamat, telepon. Nosubnya dibikin format auto number untuk tipenya. Ya, ini short text semua. Nah, untuk auto number ini biasanya nanti sudah muncul otomatis. Jadi, kalau Anda bikin itu kan ada field name ID ya biasanya ya. Ada kuncinya kayak gitu. Nah, itu silahkan diganti ID tadi dengan nama nosub. Jadi, Anda tidak usah membuat field baru. Gunakan saja ID yang sudah terbuat secara otomatis. Kemudian diklik sebelah kirinya nanti sehingga simbol kuncinya itu hilang. Nanti akan menjadi seperti ini, auto number. Nah,
Berikutnya untuk worksheet, ternyata Anda diminta mengubah tampilan judul kolom dalam dataset view. Nah, ini kan nanti tampil di judul kolom nih untuk nama fieldnya. Diminta untuk diubah namanya. Ya, yang nusuk menjadi nomor supplier, nama menjadi nama supplier. Mohon maaf, ini saya ingatkan untuk nusuk nanti menuliskannya apa adanya seperti ini nomor. Jangan di no titik ya. Kalau no titik tidak akan diterima karena tanda titik ini dianggap sebagai perintah. Ya, dia dianggap sebagai perintah lain yang nanti diterimanya bisa lain juga hasilnya. Sehingga di sini nanti menuliskannya lengkap saja. Nomor supplier, nama menjadi nama supplier. Nah, diganti seperti ini. Alamat menjadi alamat supplier, diganti seperti ini. Telepon menjadi nomor telepon. Nah, ini kan no titik telepon. Ya, gunakan saja yang komplit nanti penulisannya nomor telepon. Bu, untuk menggantinya caranya gimana? Klik saja di bagian ini nanti. Diklik-klik 2 kali pakai yang kiri, klik mouse ya. Nanti itu akan keluar kursornya kedip-kedip, silahkan langsung Anda edit namanya. Ya, jadi tidak perlu susah-susah langsung diklik 2 kali, silahkan diklik di situ. Ya, itu untuk mengatur pemberian nama dari ini ya. Pemberian nama dari kolomnya. Nah, setelah selesai, langkah berikutnya, nah, diisikan datanya. Setelah Anda mengatur judulnya, diminta untuk mengisikan datanya seperti ini. Nah, bedanya kalau Anda tadi mengubah ID menjadi nomor supplier, angka 1 sampai 8 ini tidak perlu diketik karena auto number. Auto number itu berarti otomatis nanti nomornya keluar sendiri, tidak perlu diketik ya. Langsung tekan tombol tab, ketikkan saja PT titik Merdeka Mandiri, tab lagi Jalan MH Tamrin 100 Semarang, tab lagi dalam kurung 024 bla 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 seperti itu. Berpindah ke baris berikutnya, gunakan tombol tab seperti itu. Ya, jangan lupa untuk tekan tombol save seperti ini. Nanti ada gambar tombol save juga ditekan. Nanti untuk menyimpan apa yang sudah Anda lakukan di tabel supplier. Nah, dicontohkan ketika saya praktekkan itu seperti ini ya, saya mengisikan data, misalkan hanya 3, saya contohkan seperti ini. Nah, berikutnya diminta membuat tabel yang ketiga. Tadi yang pertama barang, kedua supplier, ketiga penjualan. Dengan struktur sebagai berikut. Ini ikuti saja. Nah, yang perlu diingat, kalau tipenya auto number, berarti field yang ada, yang pertama kali ada itu kan namanya ID. Tidak usah dihapus. Langsung Anda ganti saja namanya menjadi no jual. Ya. Kemudian field yang kedua napel, napek, TGL pesan, TGL kirim, BY kirim. Dengan tipe data teks, date time, dan number. Nah, nih saya ulangi tadi kalau bingung Mas Yan. Untuk membuat tabel lagi nanti pilih ya di sini create table. Ya, nanti muncul seperti ini, pilih yang tabel yang paling kiri ini, nanti langsung muncul kotak dialog penyimpanan. Kita ketikkan saja nama tabel kita yang ketiga, yaitu penjualan. Kalau sudah, klik OK. Nah, kemudian kita klik kanan, kalau sudah nanti terbentuk seperti ini. Nah, ini loh yang dimaksud Bu Maya ID tadi. Ini nggak usah dihapus. Ini tinggal diganti untuk nomor jual. Diklik-klik 2 kali, nanti kan kursornya ada di sini. Langsung diketikkan saja nama fieldnya no jual. Karena tipenya auto number. Auto number itu otomatis muncul angka, tidak usah diketik. Ya. Nah, kalau sudah untuk masuk ke sini, tadi ini kan tampilannya begini ya, setelah kita klik tombol OK tadi, save table. Untuk masuk ke sini tinggal sorot tabel penjualan yang ada di atas ini, klik kanan, klik mouse yang kanan, pilih desain view.
Nah, setelah desain view nanti akan masuk ke sini. Silahkan Anda tuliskan mulai dari nomor jual, napel, napek, TGL pesan sampai dengan biaya kirim. Nah, kalau sudah diminta untuk mengubah nama-namanya di data sheet view seperti yang ada di tadi ya tabel yang sebelumnya ya. Nah, kemudian di supplier ini tadi kan diminta mengubah judulnya nih. Ternyata di tabel penjualan juga sama. Caranya cukup gampang, klik saja pada bagian yang warna oranye ini, kuning ini. Klik-klik 2 kali, diketik nomor jual. Tab nama pelanggan, tab nama pegawai, dan seterusnya. Ingat, nanti untuk no jual dituliskan saja komplit, jangan no titik. Ya, yang ada titik-titiknya jangan dipergunakan. Ditulis apa adanya saja. Nah, setelah selesai, isikan tanggal pesan otomatis dari tanggal sistem. Nah, ini kita pakai dtime seperti itu untuk tipenya, tanggal pesannya, kemudian diminta untuk mengubah format biaya kirimnya menggunakan simbol RP. Nah, itu nanti biaya kirim disorot dulu. Pada properties bagian bawah, khususnya format, ini langsung dikopikan saja format yang ada di worksheet, pastekan di sini. Ikuti saja yang ada di worksheet. Dipastekan di sini, dikopikan. Nah, kalau sudah, nanti kita diminta untuk mengisi sesuai worksheet yang ada di sini. Ini ada 5 buah data, nama pelanggannya seperti ini. Nah, ini saya contohkan yang diisi Bu Maya seperti ini ketika dipraktekkan. Anda perhatikan nomor jualnya saya tidak mengetikkan angka. Itu muncul secara otomatis. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk latihan kita sore ini. Harapan saya dicoba, ya, dicoba dulu. Nanti kalau ada permasalahan bisa ditanyakan lewat WA group atau classroom atau siakat. Ya, jangan lupa semuanya masuk login siakat. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetap berlatih, tetap semangat ya, karena Anda tidak perlu menginstal aplikasi baru. Ikuti saja versi akses yang Anda miliki di rumah, ya, di komputernya masing-masing. Ya, jadi intinya sore ini kita membahas tentang database dan pembuatan tabel. Ada 3 tabel yang